Walaupun sudah hampir kira-kira lebih dari 10 bulan belum terungkap kasus pembunuhan di Subang ini, kita sekarang kembali lagi ke TKP. Kita balik ke TKP dulu ya. Jadi kalau kita lihat mobil Alphard ini menghadap ke jalan. Gitu. Tapi menurut saksi mata pada jam 6 pagi, kira-kira jam 6 pagi, mobil Alphard ini sedang berbalik arah. Jadi itu diturunkan ke bawah terus berbalik arah dan mundur gitu. Jadi sebelumnya mobil Alphard ini berada posisinya moncongnya atau mukanya menghadap ke dalam. Jadi diputar arahkan dulu, dibalik arah dan bagasinya ke belakang. Sehingga mayat kedua korban itu dipindahkan, ditaruh ke bagasi belakang. Gitu ya. Kita olah TKP dulu nih. Gitu. Nah, itu posisi mobil ini tidak simetris. Sengaja area depannya gitu ya, depan mobil itu menutupi pandangan dari jalan, sehingga pemindahan jenazah korban itu tidak dapat dilihat secara sekilas oleh orang yang lewat di jalannya. Kira-kira ini jarak antara rumah ini ke jalan itu sekitar 20 meter. Jadi walaupun ada orang yang lewat tidak curiga karena tidak kelihatan apa yang terjadi di dalam karena terhalang oleh mobil ini gitu loh. Sebagian ini roda depan naik ke ubin jadi diserongin sedikit gitu ya. Nggak simetris parkirnya. Artinya pengemudinya ini atau salah satu pembunuh ini itu mengerti situasinya gitu ya, udah merencanakan secara matang dan dapat mengendarai mobil Alphard ini secara berpengalaman ini nampaknya, karena dengan mudahnya memarkirkan seperti itu gitu. Kalau orang yang tidak biasa naik mobil Alphard mungkin tidak biasa mengendarainya, agak kagok ya, butuh waktu lama. Jadi nampaknya cepat sekali mobil ini berpindah berbalik arah dan sengaja dibuat serong gitu parkirnya agar aksi pemindahan mayat ke dalam bagasi mobil tidak kelihatan gitu ya dari luar. Karena jaraknya dekat dan orang sudah mulai banyak yang lalu lalang pagi hari itu. Jadi menurut informasinya itu apa? Nah, seperti ini kan. Ini gitu ya. Jadi serong sedikit, jadi roda depan itu yang kanan naik sedikit ke ubin gitu ya. Jadi kalau kita sekilas dari luar itu nggak bisa lihat apa yang terjadi di belakang gitu ya. Jadi ini nampaknya emang cerdik sekali menghilangkan jejaknya ya. Jadi kira-kira begitu olah TKP-nya dari luar ya. Berarti pengemudi Alphard ini udah berpengalaman dan ini kalau kita lihat dari luar kan begini posisinya gitu. Jadi ini mobil Alphardnya agak miring ke kanan sedikit gitu. Jadi orang nggak bisa lihat kalau posisi dari luar seperti ini ya. Nggak bisa melihat sekilas lalu. Ini kan udah kejadian mobil Alphard tuh udah nggak ada lagi, udah dipindahkan. Mobil kuning juga udah dipindahkan gitu ya. Jadi pertanyaannya mengapa mobil kuning itu dipindahkan gitu. Yaris kalau nggak salah warna kuning. Ini mobil BMW di atas yang udah mogok ya. BMW lama. Jadi kalau dari olah TKP di sekitar garasi aja ini dulu ya, dari luar dulu nampaknya mobil Alphard itu dikemudikan oleh orang yang berpengalaman, satu yang mengerti menyetir mobil itu akan agak panjang sedikit dan sulit melihat ke belakangnya kalau nggak paham ya. Kedua juga dia itu melakukan parkirnya serong gitu ya, sehingga tidak dilihat dari luar gitu. Kejadian pemindahan mayat dari dalam rumah ke bagasi mobil gitu. Jadi ini untuk sementara ini dulu kita analisa sebelum kita masuk lebih dalam. Dan mengapa juga sidik jari yang ada di mobil Alphard itu maupun DNA yang ada di atas atap mobil Alphard itu belum dapat mengetahui siapa pembunuhnya gitu ya, karena tidak cocok dengan saksi yang ada gitu. Nah, kemungkinannya pengemudi Alphard orang lain bukan keluarga dekat. Jadi beberapa kesimpulan akan bisa diambil nantinya di sini ya dari analisa sekilas mobil Alphard ini. Jadi DNA di sana, sidik jari di sana itu tidak ada yang cocok gitu dengan para saksi gitu ya. Jadi kemungkinan ada orang lain di dalamnya di luar dari 120 saksi itu gitu. Jadi kita tunggu saja ini hasil kerja polisi berikutnya. Oke, di sini aja dulu.